Welcome to my channel, Mr. Gunawan, Trainer and Inspiring. Lagi dengan saya Gunawan. Kali ini saya akan mewawancari dan sudah memanggil, ini namanya tuh Pak Dodi. Beliau itu sudah lama banget kerja di sini ya. Katanya sekitar 2000, bukan tahun 2000 sih, 199 ya Pak ya? Iya Pak. Nah beliau ini tugasnya melayani sama dengan teman-teman yang lain ya, cuman beda. Oke guys, sebelum nonton jangan lupa pencet tombol subscribe, like dan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video dari Mr. Gun, karena subscribe itu gratis ya guys. Para petinggi ya, kayak misalkan Kanwil dan lain sebagainya. Nah untuk lebih jelas lagi, mari kita tanya Pak Dodi. Perkenalkan dulu dong, lihat ke kamera. Ya, halo, assalamualaikum. Nama saya Dodi Subarkah. Saya petugas gedung Minade Pak, lantai 1. Saya biasa basic saya di pelayanan dan Oke, ini saya menarik juga ya. Saya kenal Pak Dodi kan udah setahun yang lalu ya. Saya cuman agak sedikit mempertanyakan nih, Pak Dodi ini kan di lantai dasar Minade ya, yang kebetulan nih lebih spesialis pelayanan ke bukan jamaah ya, lebih ke para kanwil. Terus apalagi Pak? orang pusat Pak. Orang-orang pusat, Pejabat, ya kan? pejabat daerah. Pejabat daerah. Nah ini saya juga masih kurang awam ya, agak awam lah menyebutkan. Nah itu ada kesulitan tersendiri nggak Pak? Apalagi kan mengingat Pak Dodi di sini udah lama banget ya. Boleh diceritakan dulu nih profil Pak Dodi dari mulai kapan kerja di sini, terus melayani apa tadi kanwil dan lain sebagainya, dan bahkan sampai sekarang ya udah menjabat di lantai dasar ya. Iya, Pak. Dari dulu nih. Iya Pak. Ini orang paling lama ya guys ya. Coba boleh diperkenalkan diri dulu, terus ngomong asli orang mana nih? Ya, Bekasi ya. Asli Bekasi Pak. Nama saya Dodi Subarkah. Saya asli orang Bekasi. Tugas saya di gedung Minade lantai 1. Selain saya melayani para jamaah haji ya, saya memang didapat tugas khusus untuk para melayani tamu-tamu khusus, khususnya pemberangkatan haji dan pemulangan haji Pak. Oke, ini yang menarik dari saya, kan Pak Dodi itu dari tahun 99 ya. Berarti kan udah lama banget nih Pak. 2000 apa namanya, kalau dihitung dari sekarang, dari dulu ya sampai sekarang berapa tahun tuh? Ya, Pak. Emang saya sempat diambil dulu Pak. Oh gitu. Sama Departemen Agama. Oke, terus balik lagi di sini. Oke, kalau 99 sampai sekarang berapa tahun tuh? 26 ya? Iya Pak. Wah, keren sekali ya guys ya. Jadi resminya saya di sini kalau dihitung SK 2004. Oke. Karena saya sempat diambil dulu Pak sama Departemen Agama. Terus habis itu Dibalikin lagi ke sini. Sistemnya di rolling gitu ya? Bukan di rolling Pak, karena di sana dibutuhkan. Terus buat satu orang saya diambil. Berarti resign dulu dari sini? Iya. Oke, berarti satu departemen kan? Iya. Sama Departemen Agama. Departemen Agama. Ini yang menarik dari saya nih Pak, kan Bapak orang lama banget ya. Terus di sini dari 99. Nah, terus awal muasalnya gimana nih bisa melayani kayak tadi ya, tamu-tamu VIP? Apakah diminta atau memang Pak Dodinya tuh totalitas tanpa batas ya, kerjanya tuh benar-benar menunjukkan kinerja yang baik? Biasanya gimana, ada cerita tersendiri nggak? Ada, awalnya sama sih Pak, kayak yang lain saya nggak bisa apa-apa. Cuman saya pengen bisa. Dan kebetulan di sini para pimpinan di sini disuruh pasti bisa, harus bisa, dan saya terus untuk Jadi belajar. Bapak ini dari dulu tugasnya di Minade? Minade Pak. Dari dulu nih? Dari pas semenjak UPT 2019 Pak. Iya, maksudnya dari dulu selama ini di sini ya? Terus dulu sebelum gedung ini dibagusin, di sini juga tetap? Saya di sempat dari renovasi? Iya, di sini juga. Nah, ada kesulitan nggak Pak? Kan Bapak nih orangnya kan katanya malu, nervous. Nah, tapi kayak ngelayanin biasa aja kan? Iya, biasa aja Pak. Nah, maksudnya ada kesulitan tersendiri nggak? Melayani apa namanya itu tadi? Kalau Petugas pejabat atau para gitu, pejabat Pak. gitu? Terutama dari pusat, enggak sih Pak. Saya kalau itu kayaknya saya biasa aja gitu Pak. Oke, terus pede nggak? Ya, kalau untuk melayani emang itu saya pede Pak. Pede, terus katanya minderan, malu ya? Kalau minderan saya kalau berkumpul atau ngobrol apa saya nggak punya bahan. Tapi kalau Kenapa minderan nih? Iya, saya emang udah biasa begitu Pak. Oke, berarti karakter Pak Dodi ini lebih ke yang penting gue kerja aja ya, melayani dan melayani, tapi tanpa harus basa-basi gitu ya. Iya. Tapi ngobrol nggak sama petugas daerah tadi? Maksudnya lebih ke menjalin hubungan nggak, kayak chemistry-nya dapet, ngobrolnya dapet, akrabnya dapet, atau sebatas melayani aja? Nah, di situ saya sebatas melayani aja. Kalau dia butuh, dia pasti. Maksudnya nggak yang ngobrol-ngobrol, terus nggak yang kayak bergaul? Saya nggak pernah begitu Pak. Maksudnya Pak Dodi memang orangnya aslinya introvert ya, Iya. agak sedikit pemalu. Tapi untuk melayani atau bekerja memang sebatas bertanggung jawab aja Iya. pekerjaannya. Betul Pak. Luar biasa. Nah, yang bikin Bapak nyaman nih, kan lama banget ya betah di apa namanya, seiring berjalannya waktu, ya kan pasti ada titik jenuh. Terus ngelayani ada yang kesulitan atau apa, ada nggak cerita tersendiri? Titik jenuhnya atau cara melayani ada yang kesulitan nggak?
Kalau cara melayani kesulitan, saya alhamdulillah nggak ada Pak. Saya boleh jujur Pak, saya kerja setulus hati Pak. Ikhlas. Luar biasa. Iya. Saya pikir ilmu itu berkembang, makanya saya pelajarin yang nggak bisa saya belajar terus apa yang kira-kira. Oke. Iya. Cara mempelajari dari mana tuh? Ada referensi nggak? Dulu di sini pernah ada pelatihan ISO Pak. Kebetulan ISO. saya aja yang dituin Pak. Yang ditugaskan. Iya. Contohnya apa tuh kalau pelatihan ISO yang diambil? Yang Ilmunya? diambil cara Pelayanan ya. cara nata kasus sendiri, termasuk masang bed cover itu juga ada Oh trik-triknya. ada ya? Kebetulan Ada dia pelatihannya. ketuanya itu tidurnya di sini, saya layanin, saya korek ilmunya bagaimana Iya. caranya. Berarti caranya ditanya-tanya ya? Iya Pak, termasuk ini harusnya begini, ini harusnya begini. Terus selain itu saya juga banyak belajar dari luar Pak, adalah gitu. Oke, ada lah, mantap nih. Jadi orang Pak Dodi ini orangnya tipikalnya mau belajar ya. Iya Pak. Cuman yang jadi pertanyaan saya ini, kenapa nggak mau berkembang di luar? Sementara di luar kan banyak Pak, ada mungkin peluang atau ada mau cari apa namanya, bisa dibilang saya mau keluar dari comfort zone atau saya mau usaha nih. Ada nggak kepikiran atau memang nggak mau atau memang udah nyaman di sini? Semasa nyaman di sini aja Pak, saya menikmati aja Pak. Karena udah lama banget ya. Jadi nggak ada rasa jenuh ya. Nggak ada sih. Terus ada kebahagiaan tersendiri. Ada, Tadi Pak. udah tuh suka dukanya ada. Ada kalau kebahagiaan Pak. Nah, kesenangannya apa nih bisa bertahan di sini? Biar Paling teman-teman sering- tahu ya. Paling enggak saya ada kepuasan itu melayani jamaah haji. Apa ya. yang bikin puas? Iya. Ada Mungkin dari puas doa yang ini saya, kalau saya ceritain saya nggak ini Pak, jujur aja. Saya bisa daftar haji dibayarin sama orang. Pernah? Udah daftar saya, udah 2 tahun yang lalu itu. Saya nggak sebenarnya nggak mau saya cerita ini. Apa-apa Ini mungkin doanya dari jamaah haji ini kali. Pak, perjalanan spiritual ya. Jadi saya mau tahu nih, di balik Pak Dodi yang pemalu pendiam itu pasti punya cerita tersendiri ya, yang mungkin mau di-share tapi malu-malu. Nggak apa-apa, ini buat apa ya, untuk motivasi ya. Ya, terus jujur aja, udah 2 tahun yang lalu Udah daftar saya daftarin sama orang. Saya udah nggak mau saya. Tapi orang itu maksa. Akhirnya Berarti Bapak udah setelah- jalan 2 tahun? Ya, udah 2 tahun. Terus setelah itu langsung dibayar sama dia disetor ke bank 50 juta Pak. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Ini pengalaman bagus banget ya Pak Radiji. Ya, mungkin dari doa-doanya jamaah haji kali Pak. Saya nggak tahu Iya. Ya, ini karena saya tahu ya, saya dengar-dengar dari teman-teman di sini Pak Dodi itu paling bisa ya untuk menyambut para tamu Allah. Kedua, mendoakan. Nah, ini ciri khas tersendiri nih Pak. Iya. Kenapa bisa begitu Pak? Punya apa sih di mindset Pak Dodi nih? Kenapa antusias sekali? Kayak ngedoain itu kan sesuatu yang mungkin ada yang mau tapi malu. Itu bukti berani. Kenapa bisa punya perbedaan tersendiri? Ciri khas lah. Kayak tadi mendoakan jamaah. Ya kan sama muslim dianjurkan sering mendoakan Pak. Oke, yang pertama Iya. itu betul ya. Tapi maksudnya Pak Dodi pede. Ayo Bu Haji, silahkan. Semoga gimana sih? Biasanya gimana cara mendoakan? Yes, begitu aja, sama aja Pak. Oh iya, ya Semoga maksudnya saya sama menjadi aja. Haji Cuma kan Abdul, ada gitu. yang lain, Iya. ada yang malu. Semoga sehat selalu Bu Haji, bisa. Keren. Mudah-mudahan ongkos-ongkosnya diganti sama Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Sama pakai anak yang lain pada Ya, bisa mungkin ini semua ciri Pak. khas dari Pak Dodi ya. Kelebihan Pak Dodi bisa mendoakan jamaah. Terus kedua, didoain sama jamaah juga. Akhirnya ada yang ngebiayain. Masya Allah ya, ini sesuatu yang langka banget Pak. 50 juta berarti Bapak ONH ya? Iya Pak, ini store haji biasa Pak, Oke, cuman maksudnya kan reguler. yang soal haji kan 55 juta, berarti udah lunas ya? Nggak tahu, tergantung dari ini kan Pak. Kalau haji itu, kalau misalnya 56 berarti saya tinggal nambah 6 juta. Oke, alhamdulillah ya, itu dikit lagi. Berarti kalau untuk keberangkatan belum tahu ya? 2040 Pak estimasinya Pak. Sama saya 2040 juga. Mudah-mudahan ya kita satu Iya, Pak. pesawat. Amin ya. Oke, ini saya merinding juga Pak ya. Ini boleh nggak diceritain identitasnya ada atau nggak boleh nggak apa-apa? Orangnya ada, Ya, kenal berarti nggak saya boleh sama ya? dia. Dia cuma bilang kalau saya ada rezeki gitu ya. Ya, tapi pengen nggak boleh di ngongkosin. publik ya? Iya. Nggak apa-apa ya? Saya nggak mau, jujur Pak, itu nggak mau total saya. Maksudnya saya orang tolak. terdekat Pak Dodi atau orang lain? Dia orang terdekat. Orang Pak. atau Kanwil? Orang terdekat. Kanwil? Bukan orang sini Pak, orang dari luar tapinya. Bukan dari Orang karyawan luar, di sini. Masuk orang luar tapi dekat. Berarti Iya. hubungan saudara? Ada hubungan. Oh ya, Cuman dia bilang bisa ngeberangkatin satu, saya suruh istri nggak mau. Akhirnya dia mintanya ke saya. alhamdulillah. Itu rezeki ya Pak ya? Iya, Jangan Pak. salah. Tapi Bapak pernah umroh? Belum Pak. Tapi nggak apa-apa, ini kan hadiah. Iya, Pak. Mungkin dari Allah ya. Jadi katanya kan kalau namanya umroh sama haji itu pilihan ya. Mudah-mudahan Pak Dodi orang terpilih. Saya doain lancar Amin, ya Pak. Pak ya. Dan mudah-mudahan nggak ada kendala nanti di 2040. Mudah-mudahan Pak Dodi masih sehat, masih ada kesempatan ya. Jadi nggak ada kendala apapun. Amin ya Pak. Amin Pak. Nah, terus dari tadi kan kita udah berbincang-bincang ya. Ada nggak kata-kata buat anak muda
Nah, Pak Dodi udah sepuh ya, nggak bercanda. Kalau pengalaman banyak ya, banyak pasti petua nih, biar bisa bertahan, bekerja, terus biar punya motivasi. Kerja itu jangan sekedar kerja ya, tapi punya ambisi dan motivasi, mau dimanapun itu. Ada nggak kata-kata semangat? Iya, dalam sebuah pekerjaan kita jalanin Pak, kita nikmatin. Kayak tadi kan ikhlas tuh, apa kolerasinya apa tuh? Kan luas ya, dijabarin bisa nggak? Biar Ya ikhlas itu Pak. Kalau kita dapat tugas, kita menjalaninya, kita menikmatinya, dan kita mensyukurinya apa yang kita dapat. Mantap, itu bagus ya. Ini coach yang membangun juga ya. Terus ada nggak jamaah haji atau pesan-pesan buat jamaah haji atau kesan-kesan selama di sini? Kan lainnya terus tuh, ada nggak kesan-kesan yang membuat Pak Dodi nggak bisa dilupakan atau cerita tersendiri? Ada selama 26 tahun. Iya banyak. Contohnya apa? Salah satunya mudah-mudahan ada ntar bisa berangkat haji gitu. Oh, didoain balik ya? Ada kesan yang lucu-lucu mungkin? Kalau itu yang waktu kemarin banyak itu Pak, yang waktu jamaah tunda itu. Oh, ketunda. Banyak request yang nggak bisa diceritain lah Pak. Oke. Nah, terus ada kesulitan nggak? Kan ada itu jamaah permintaan banyak, set di waktu yang bersamaan gimana tuh caranya saat ini? Alhamdulillah enggak Pak. Nggak ada ya? Karena jamaah haji kan kalau udah datang ke sini kan namanya jamaah haji pasti diuji kesabarannya. Itu dia pasti sabar Pak nungguin saya apa yang dia. Oke Pak Dodi, kan tadi udah banyak cerita ya. Ada nggak motivasi lain atau kata-kata buat karyawan asrama haji kayak buat karyawan kayak buat saya kayak buat Pak Arif, buat siapa? Ada yang mau disampaikan? Ya tetap semangat Pak dalam bekerja Pak. Raih dulu prestasi Pak. Terus Jangan mengumbar sensasi. Widih, keren. Ya dibalik ya sahabat lagi dibalik Pak Dodi yang pendiam dan introvert tadi ya ternyata banyak petua dan banyak ilmu yang kita nggak tahu dan banyak cerita yang benar-benar saya juga nggak tahu ya. Jadi ini spontan ya Pak ya, nggak direncanain. Akhirnya Bapak cerita tersendiri. Tapi Bapak tadi kan tidak ngasih tahu ya siapa identitas orang yang ngasih. Karena kan nggak mau ya diumbar. Iya, jangan Pak. Karena Pak Dodi kan tadi merahasiakan, tapi tetap ini jadi motivasi Pak. Iya Pak. Siapapun yang berbuat baik pasti timbal baiknya ke kita, benar nggak Pak? Iya Pak. Siapa nanam dia yang menuai. Betul. That's right. Oke, itu aja Pak Dodi yang mau sampaikan. Cukup Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Dan ini sangat menarik sekali ya. Iya. Terima kasih Pak Dodi ya, sehat-sehat selalu. Iya. Dan tetap ya Pak jaga kesehatan dan sukses. Terima kasih Pak Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dong. Thanks for watching, jangan lupa like, komen dan share jika video ini bermanfaat. Nantikan video selanjutnya dari Mr. Gun. Bye-bye.